kita akan diskusi tentang temuan baru ini tentang ijazah Joko Widodo. Ijazah yang kita ketahui sudah bertahun-tahun ini dipersoalkan karena kepalsuannya. Dan sekarang sudah terbukti oleh ahli forensik digital ya, yang 100 miliar persen, bukan 100% atau 1000%, 100 miliar persen bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Nah, untuk bahas ini kita menarik sekali kalau misalnya kita akan dengar dari Bapak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Dr. Ahmad Yani SHMH yang juga ahli hukum, dan tentunya nanti akan bicara bagaimana dari sisi hukum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ahli forensik digital namanya Rismon Hasiolan Sianipar menemukan. Gitu. Kira-kira bagaimana ceritanya kok bisa? Sebenarnya bukan hal yang baru, Pak. Bukan hal baru ya? Kan Bambang. Bambang ya. Bambang, dan bahkan dia membuat buku kan, Jokowi Undercover. Betul. Ya kan? Bahkan Bambang itu menduga tidak hanya ijazah sarjananya, ya kan, yang diduga tidak asli, alias palsu itu, tapi juga SMA-nya juga bermasalah seperti itu. Bahkan dia melakukan investigasi, ya kan. Nah, itulah investigasi itulah yang dia tuangkan dalam bukunya, ya. Dan berulang kali, ya kan. Nah, bahkan terakhir dia bersama-sama dengan Gus Nur, yang akhirnya juga mereka dianggap mau menyebarkan berita bohong. Ya, pada waktu itu kan Jokowi masih presiden. Iya, masih berkuasa. Sehingga dia instrumen hukum dia bisa kendalikan, dia bisa inilah semacam seperti itu. Nah, sekarang bahwa alumni. Jadi ini alumni UGM sendiri. Si tadi Simon tadi ya. Iya. Ya kan? Rismon Hasiolan Sianipar. Ya. Rismon ini alumni IT UGM dan ahli forensik digital kan. Dia berdasarkan pendekatan saintifik, pendekatan saintifik juga Pak Edi. Bahwa apa yang tertulis di ijazahnya, saya nggak mengerti ya kan. Apa yang tertulis di ijazahnya, pada waktu ijazah itu keluar, produk tulisan itu atau font bentuk ya apa istilahnya? Ya, jenis huruf. Jenis huruf itu belum ada, ya kan. Jadi jenis huruf yang tertulis di ijazahnya melampaui, mendahului jenis huruf yang belum ada seperti itu. Betul. Maka dia tadi menyatakan dengan meyakinkan betul bahwa juta persen. 100 miliar. 100 miliar persen. Ya kan, itu menunjukkan bahwa angka yang dibuat itu cukup fantastis dan bombastis. Begitu keyakinannya sudah sampai ke ubun-ubun seperti itu. Nah, kita tidak bisa berhenti di situ, Pak Edi. Sebenarnya kan pada waktu sidangnya Gus Nur juga, kan sidang pidana. Ya kan, sidang pidana itu. Nah, dalam sidang pidana itu kan, kalau menurut keterangan sahabat kita, Bang Egy Sujana itu, jaksa gagal menghadirkan ijazahnya aslinya Jokowi, yang dia bawakan kopi yang legalisir, ya kan, seperti itu. Ya, kopi legalisir itu harusnya kan gampang, sederhana. Kalau misalnya asli ya. Kalau memang ada, gitu. Apa susahnya? Gitu. Iya. Atau kalau dia nggak menghadirkan, kan dia selalu menggunakan Jokowi ini kan menggunakan simbolik. Ya panggil aja satu-satu anak-anak atau apa hadiah. Ini lihat nih ijazah saya asli atau palsu nih. Kalau yang dapat menebak saya kasih sepeda. Kenapa itu nggak dilakukan? Ya kan? Amin Rais coba sebergampang dia bawa ijazahnya dia tunjukkan kan, juga seperti itu. Artinya memang patut diduga keras, memang dia nggak punya. Bahkan ijazah itu adalah ijazah orang lain yang ditempelkan. Dugaan itu kalau berdasarkan keterangannya Bambang. Tapi kalau ini, nah ini lebih jauh lagi Pak Edi. Ya, bahwa Rismon ini menemukan ini adalah produknya. Ini kan artinya diketahui oleh kampus Pak Edi. Kalau seperti itu. Kan ponsnya kalau seperti itu. Berarti pemalsuannya ini bisa-bisa diduga di kampus. Tapi saya nggak yakin sebegitukah UGM ya kan melakukan hal itu. Jadi nggak yakin. Ini memang diproduk, dipalsukan di luar, baru mendapat legitimasi. Karena betul kita tahu orang dekatnya Jokowi ini mantan rektor UGM. Ratik kan? Seknek ya? Nah, oleh karena itu menurut saya, apalagi Pak Jokowi sudah tidak ada lagi jabatannya kan. Kenalah memang UGM mendeklir betul berdasarkan temuan, ya kan dia harus terbuka. Undang bila perlu si Rismon ini, undang paparkan dong dan terbuka. Karena kan ini memang saintifik pendekatannya. Karena pada waktu itu apa istilahnya fontnya itu hurufnya itu kan udah pakai Times New Roman. Times Roman, ya. Times New Roman kan. Nah, Times New Roman itu adanya tahun 91. Sedangkan ijazah ini tahun 85. Bayangkan seperti itu, mendahului dia. Nah, jadi ini memang menurut saya harus diminta pertanggungjawab. Kalau ini hanya diproduksi pemalsuannya, itu di luar, berarti yang di luar. Tapi kalau yang ikut merekayasa ini pihak kampus, saya kira ini betul-betul mencoreng betul. Dan harus dinyatakan betul yang terlibat itu, ya kan,
harus dihukum Pak Eri. Betul. Ya. Konsekuensi Nah, hukum. kalau Pak Jokowi ini kan nggak mungkin lagi dia perbuatan ini kan kalau itu kan menjadi perbuatan tercela. Ya kan di impeach harusnya, tapi kan dia sudah nggak menjabat. Tapi masukkan di kategori tindak pidana saja. Kalau gitu, kalau misalnya udah nggak menjabat, apakah dengan kain palsu ya ijazahnya dengan demikian dia nggak memenuhi syarat waktu jadi presiden, perlu hukum selama 10 tahun bagaimana ya? Itu bisa menimbulkan debatable Pak Eri. Capek kita nanti Pak Eri. Capek banyak sekali. Pro kontra yang lain-lain. Tapi ya sudahlah. Menurut saya hukum ini kan berjalan ke depan. Cabut saja hak-hak dia sebagai presiden, mantan presiden. Kan mau dikasih rumah macam-macam dan sebagainya, cabut. Dan dia umumkan, dipermalukan dia, harusnya dinistahkan senistah-nistahnya. Gitu. Maksudnya selain penjara pidana ya? Iya seperti itu Pak. Karena dia telah mengelabui, telah membohongi, ya kan, ratusan juta manusia Indonesia. Artinya di sini ada letak kesalahan juga. KPU juga harus minta pertanggungjawaban juga. Pasti. Mulai dari KPU mana yang menggunakan ijazah tersebut. Kan artinya dia tidak menampilkan ijazah aslinya. Harus kan di cross check seperti itu. Betul. Kalau misalnya begitu, selain nanti dia dipidana penjara, karena ini kan pidana betul ya, kriminal gitu ya, pemalsuan macam-macam. Ringan ini pemalsuan Pak Eri. Kan kita maunya banyak hal ya kan. Iya, maksud itu kan salah satu. Tapi sistem kita kan tidak mengandung sistem pemidanaan akumulatif kan. Ya itu. Kan, kalau itu ditambah bisa ratusan tahun model kayak di Amerika. Kalau kita kan tidak mengambil pemidanaan alternatif. Jadi apa nih hukuman yang paling setimpal gitu? Ya saya kira di samping ini harus dibongkar juga hal-hal yang lain. Dia penuh dengan kebohongan. Makhluk ini penuh, dan kita minta juga harus pertobatan nasuha, tobat nasional orang-orang yang selama ini memberikan dukungan. Nah itu. Tertipu dia. Termasuk UGM. UGM termasuk ya. Enggak ya, habis yang kita nggak habis pikir nih ya bahasa aja, kalau bahasa sekarang kan ternak-ternaknya